akan dijelaskan oleh Melinda, materi yang kedua akan dijelaskan oleh Najwa, dan materi yang ketiga akan dijelaskan oleh saya sendiri, dan yang terakhir materi akan dijelaskan oleh dia. Di sini saya akan menjelaskan pengertian statistik dan statistika. Yang pertama itu statistik. Statistik adalah hasil data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, diagram, dan lain-lain. Statistik adalah data yang sudah melalui proses pengolahan data statistika. Contohnya yaitu data jumlah penduduk, data nilai ujian mahasiswa, dan grafik pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, sampai pada penarikan kesimpulan untuk melakukan kebijakan dan pengambilan keputusan. Jadi, statistika adalah ilmunya, sedangkan statistik adalah datanya atau hasil dari analisis data. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait jenis-jenis statistika. Yang pertama ada deskriptif. Deskriptif adalah bagian yang berfungsi untuk mengumpulkan, menyusun, menyajikan, dan menganalisis data dalam bentuk ringkasan. Sedangkan induktif adalah bagian yang digunakan untuk menarik kesimpulan, membuat estimasi, atau melakukan prediksi terhadap populasi berdasarkan data yang diambil. Nah, lalu jenis-jenis data ini memiliki tujuannya masing-masing. Nah, tujuan deskriptif adalah menyederhanakan data mentah agar bisa dipahami. Lalu, menyajikan data secara ringkas melalui tabel, grafik, atau ukuran statistik tertentu. Nah, sedangkan tujuan induktif adalah menggeneralisasi data dari sampel ke populasi, mengambil keputusan berdasarkan data, dan membuat prediksi dan pengujian terhadap diagram statistika. Nah, selanjutnya ada data dan data statistik. Data adalah kumpulan keterangan yang berupa angka atau bilangan yang memiliki makna tertentu. Sedangkan data statistik adalah kumpulan keterangan yang berupa angka dan memiliki makna tertentu serta memiliki standar deviasi dan varians. Selanjutnya ada ciri-ciri data. Data dapat dikumpulkan dari observasi, wawancara, eksperimen, atau dokumentasi. Lalu memiliki makna tertentu tergantung pada konteksnya. Dan dapat berupa angka maupun kata atau kategori. Selanjutnya ada ciri-ciri data statistik. Yang pertama, telah mengalami proses pengolahan dan analisis. Yang kedua, memiliki ukuran statistik seperti rata-rata, median, modus, standar deviasi, dan varians. Yang ketiga, dapat digunakan untuk membuat estimasi atau menguji hipotesis. Yang terakhir, lebih bermakna dibandingkan data mentah karena sudah diberi konteks statistik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam data berdasarkan jenisnya. Ada data kualitatif, adalah data yang tidak bisa diukur oleh numerik, dan contohnya adalah sembuh, rusak, gagal, berhasil, senang. Sementara data kualitatif adalah data yang bisa diukur oleh numerik. Di sini ada data-data kualitatif terbagi dua, yaitu adalah discrete dan continue. Discrete adalah data dalam bentuk bilangan bulat, contohnya jumlah orang, jumlah barang. Data continue adalah data dalam bentuk angka yang bisa berbentuk angka desimal atau pecahan, contohnya berat badan, tinggi badan, nilai uji, dan lain-lain. Jadi saya akan menjelaskan berdasarkan sumbernya. Yang pertama ada data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Yang kedua ada data primer. Data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti, biasanya diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original. Selanjutnya, data berdasarkan skalanya ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nominal adalah data yang membedakan atau mengelompokkan data berdasarkan kategori tanpa urutan atau peringkat. Contohnya jenis kelamin, warna favorit, status pernikahan. Yang kedua ada skala ordinal. Skala ordinal adalah mengelompokkan data dan memberikan urutan atau peringkat, tetapi jarak antara peringkat tidak diketahui secara pasti. Contohnya peringkat lomba, tingkat kepuasan, dan tingkat pendidikan. Yang ketiga ada skala interval. Skala interval adalah data memiliki urutan dua jarak yang sama antar nilai tetapi tidak memiliki nol mutlak. Contohnya suhu dan tahun kalender. Yang keempat ada rasio. Rasio
yaitu data memiliki semua sifat skala interval dan juga memiliki nol mutlak. Contohnya berat badan, penghasilan, jumlah anak, dan usia. Selanjutnya ada berdasarkan dimensi waktu. Data time series, data yang secara kronologis disusun menurut waktu pada variabel tertentu. Contohnya data harian, data bulanan, dan data tahunan. Yang kedua ada data cross section, data yang dikumpulkan pada suatu titik waktu digunakan untuk mengamati respon dalam periode yang sama, sehingga variasi terjadinya adalah antar pengamatan. Yang ketiga ada data pooling, kombinasi antara time series dan cross section. Thank you very